Halo, selamat datang rekan-rekan arsitek di podcast kita kali ini, yaitu adalah podcast untuk menggali lebih dalam calon ketua IAI Komisariat Wilayah Bekasi periode 2025 sampai 2028 ya. Nah, ini podcast ini untuk menggali ide, gagasan, visi dan misi para calon ketua. Podcast ini merupakan bagian rangkaian acara dari Muskomwil 6 dan juga Arsip 2025. Penting bagi kita untuk mengenal lebih dalam para calon ketua kita, khususnya untuk menjadikan IAI Komisariat Wilayah Bekasi agar lebih maju dan juga berjaya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara IAI Komisariat Wilayah Bekasi, yaitu ada Indofoil Indonesia, Bluescope, Laisat Indonesia, kemudian ada Arbisera, Avian Paint, kemudian ada juga Bevananda, Dexon, dan juga Saint Gobain. Serta juga kami juga tidak lupa adalah media partner kita yang selalu setia mendampingi acara-acara kami, yaitu Indonesian Construction and Architecture Network atau ICAN. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa, khususnya bagi profesi arsitektur di wilayah Bekasi. Dalam podcast ini, pembawa acara hanya akan menyampaikan pertanyaan sesuai daftar yang telah disusun oleh panitia, tanpa pertanyaan tambahan agar setiap kandidat memiliki kesempatan yang adil. Mari kita mulai dengan suasana yang santai namun tetap bermakna. Sebelum itu mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Adil Mokhtar, arsitek Adil Mokhtar, yang akan membawakan podcast untuk menggali lebih dalam dan mengenal lebih lanjut calon ketua IAI Wilayah Bekasi. Nah, di depan saya ini sudah ada Bang Ali. Apa kabar? Baik, Pak Adil. Sehat ya? Sehat selalu. Oke. Baik, mungkin saya segera mulai dengan sesi tanya jawab, yaitu ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman wilayah Bekasi yang sudah dibagikan di grup. Dan ini pertanyaan juga sudah disusun oleh panitia. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu, terkait dengan motivasi dan kesiapan pribadi. Bang Ali, apa yang mendorong Anda menjadi bersedia sebagai calon ketua IAI Komwil Bekasi? Terima kasih, Pak Adil. Pertama sih, kesiapan saya itu adalah melanjutkan program kinerja di tahun 2023 sampai 2025, di mana kesiapan itu adalah yang harus saya jalanin untuk membangun bangunannya. Kemarin tuh baru hanya strukturnya saja kalau bahasa bangunan tuh. Jadi tahun pertama saya menjabat itu memang banyak kekurangan di bagian struktur di IAI yang harus ditingkatkan seperti pondasi-pondasinya. Oleh karena itu, daya dukungan itu dari rekan-rekan sejawat yang membuat saya untuk melanjutkan calon ketua lagi untuk 2025-2028. Insya Allah sudah siap untuk membangun kemajuan IAI Jawa Barat Komisariat Wilayah Bekasi. Oke. Lalu kemudian apakah Anda sudah siap dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan mental untuk menjalankan tanggung jawab yang sangat besar ini? Kalau dibilang tanggung jawab, memang ini sangat berat, Pak Adil. Karena di mana sebelum saya menjabat sebelumnya itu banyak waktu. Tapi ketika saya menjabat jadi ketua, memang yang tadi Pak Adil sebutkan pertanyaan ini memang sangat berat. Karena
kita akan membagi waktu keluarga, Iya. pekerjaan, dan organisasi. Memang hal ini nggak hanya nanti ketua saja, dan dari pengurus pun juga akan jadi berat. Mungkin saya juga akan mengembangkan kepengurusan berikutnya jika terpilih menjadi lebih besar, supaya pembagian waktu itu atau cara bekerja untuk membangun IAI wilayah komisariat itu lebih sederhana, tapi kegiatannya lebih matang. Jadi nggak Efisien ya lebih efisien untuk pembagian waktunya gitu. Karena kita tahu di periode saya ini, saya sendiri sangat mengorbankan waktu juga, karena di mana ketika kita dipanggil, dibutuhkan, kita sudah harus bersiap menerima resiko apapun. Kebetulan saja saya tidak bekerja di satu perusahaan, atau saya ini, kalau alangkah kalau itu bekerja di satu perusahaan mungkin bisa dipecat kali ya. Apa-apa kita izin, apa-apa kita pergi gitu. Mungkin itu. Ya itulah saja. Pokoknya intinya saya sudah siap, sudah memikirkan segala sesuatu resikonya, karena ini semua bukan demi saya juga, tapi demi kemajuan IAI wilayah Bekasi. Oke. Lalu kan sekarang ini Anda masih sebagai petahana ya. Nah, ini bagaimana juga antara kemarin dan yang nanti menyimbangkan peran antara pekerjaan, keluarga, lalu ada kehidupan sosial mungkin. Nah, itu bagaimana Anda akan menjalankan ke depannya? Apalagi kemarin apa anak istri nggak protes atau apa? Nah, itu gimana tuh? Kalau protes pasti ada ya, Pak Adil. Manusiawi itu pasti kalau protes, istri itu ada IAI terus gitu. Nah, tapi itu udah resiko yang kita ambil sebagai calon ketua maupun siapapun. Ya. Ketika sudah mengambil resiko itu, pasti sudah tahu apa positif dan negatifnya yang akan diterima. Nah, strategi saya pun juga tadi saya sudah jelaskan sedikit, akan coba nih membangun struktur yang lebih gemuk lagi untuk memperingan kinerja dari teman-teman IAI wilayah Bekasi, dan program-program kerja pun juga akan kita coba kerjasamakan dengan beberapa stakeholder, misalnya tadi perguruan tinggi, nanti mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak komunitas yang lainnya gitu. Itu bisa akan membantu beberapa kegiatan di IAI Komisariat Wilayah Bekasi. Oke. Sekira Pak Ali mungkin karena sudah menjadi petahana, bisa lah untuk melanjutkan strateginya yang kemarin ya. Oke. Lalu kita masuk ke bagian masuk ke visi dan misi Pak Ali, yang mungkin sudah jelaskan mungkin di video sebelumnya ya. Nah, ini apa satu tujuan utama Anda untuk IAI Bekasi dan 2 program kerja paling penting untuk mencapainya agar bisa tercapai ya selama 1 periode kepemimpinan. Nah, ini kan Anda bilang sekarang yang kemarin itu kan hanya strukturnya aja, berarti kan selama 3 awal itu kan tidak, mungkin belum 100% lah ya, makanya ingin melanjutkan. Nah, ini bagaimana bisa periode kedua ini tujuan utamanya dan program kerjanya bisa berjalan. Nah, itu apa aja programnya dan bagaimana tuh? Ya, terima kasih Pak Adil. Untuk program sebenarnya 3 tahun ini kita menjalankan sesuai dengan visi misi tahun lalu. Jadi sebenarnya visi misi tahun lalu itu dibilang berhasil, alhamdulillah. Harapan kita semua sudah ngebangun fondasi. Pertama itu kita tuh memang di tahun kemarin itu kita sibuk fokus ke membangun fondasi itu, seperti database anggota IAI. Kan mungkin dengan energi lebih muda, anak muda, database anggota sekarang menjadi lebih rapi ya. Udah tersusun, di mana sekarang kekuatan kita di anggota pun juga sudah bertambah cukup banyak, pesat gitu. Itu yang tujuan kami pertama adalah membangun fondasi itu. Selanjutnya di tahun itu kita pun juga membangun kerjasama dengan universitas. Nah, ini yang sangat membantu kinerja kami atau pengurus di kegiatan IAI Komisariat Wilayah Bekasi, di mana kita bisa bekerja sama MOU dengan universitas
melibatkan kegiatan atau apapun gitu. Nah, tapi kita belum bisa maksimal nih di kegiatan-kegiatan universitas itu. Nah, kita pengennya bukan hanya kegiatan acara arsip aja, tapi kita bisa juga merekrut beberapa anggota dosen yang sudah menjadi anggota wilayah Bekasi itu untuk bidang pengkajian, jadi bahan riset, dan ini juga akan membangun bidang pengkajian dan pelestarian budaya yang ada di proker selanjutnya yang belum berjalan secara matang gitu. Walaupun sebenarnya beberapa program sudah kita kerjasamakan gitu. Nah, selain itu kemarin itu ada yang lebih penting juga, memang kita telat membangun sekretariat mandiri karena memang kita harus mengumpulkan benar-benar safety anggaran dulu Pak Dio. Jadi memang agak terlalu lambat, tapi kita sudah membangun. Akhirnya alhamdulillah kita sudah punya kontrak cukup lama, masih ada 6 bulan ke depan. Jadi siapapun yang meneruskan saya gitu, kepengurusan 2025 ini, dia mempunyai standby tempat selama 6 bulan. Harapannya itu bisa menjadi bekal buat kepengurusan selanjutnya. Jadi fondasi itulah yang membangun sekarang IAI Bekasi itu tinggal kuat. Nah sekarang tinggal penyelesaian itunya aja, penyelesaian bangunannya, finishing, bahasa kasar lah. Itu kita perlu nih dari anggota yang mempunyai potensi, kita kembangkan, kita tingkatkan kualitasnya, dalam arti contoh yang misalnya Fadil misalnya nih sudah mempunyai lisensi, kita terapkan di wilayah kota dan kabupaten, harus perencanaan itu harus yang TPA harus berlisensi gitu. Kita akan atur seperti itu di pemerintahan, ataupun makanya di visi misi saya itu adalah kesejahteraan anggota, itu yang sangat utama, di mana kita bisa membangun itu. Dan program yang kami belum jalankan itu sebenarnya ada program tambahan, yaitu koperasi arsitek sebenarnya, tapi entar akan jatuhnya eksternalnya dari IAI, karena itu akan membangun sesama profesi di arsitek di kota dan kabupaten yang ada di wilayah Bekasi. Oke. Berarti dua program utamanya, berarti kira-kira apa nih unggulannya nih buat teman-teman yang akan pilih nih? Mungkin yang dua kira-kira paling unggul nih. Yang paling unggul tuh mungkin tadi koperasi ya, kayaknya menarik tuh ya. Iya, yang utama itu adalah kesejahteraan anggota sih. Sama isu yang terbesar ini kan yang belum selesai adalah masalah kewilayahan. Nah, kewilayahan ini adalah yang menentukan nasibnya IAI wilayah Bekasi. Kita memang harus faktor di situ, berjuang di situ, membangun. Makanya kita fokus juga membangun fondasi yang kuat di IAI Bekasi. Prinsip pertama adalah kita tadi kesejahteraan anggota, Pak Adil. Yang kedua, program misi yang sudah bekerja di universitas kita tingkatin kualitasnya, tidak hanya di panitia kegiatan arsip, tapi banyak kegiatan yang lainnya. Oke. Gitu. Oke. Mungkin untuk agar bisa pertanyaannya terjawab semua ya. Oke. Saya kira cukup jelas tadi jawabannya. Kemudian melihat tantangan tadi kan cukup banyak ya. Dan juga programnya juga cukup baik ya. Dan bagaimana Anda melihat tantangan dan potensi arsitektur di wilayah Bekasi? Kemudian visi besar apa kira-kira untuk arsitek IAI wilayah Bekasi ini, serta 3 program prioritas yang akan dijalankan di tahun pertama. Jadi mungkin yang pertama tantangan dan potensi arsitektur di wilayah Bekasi, kemudian visinya apa, dan 3 program yang kira-kira tahun pertama tuh pasti akan jalan.
Menjadi yang pertama, terlengkap dan terbaik adalah apa yang terus kami bangun sejak 25 tahun yang lalu. Dengan nilai disiplin dan niatan untuk selalu memberikan sesuatu yang positif adalah apa yang PT Fajar Lestari Sejati tanamkan untuk mengembangkan dan memproduksi sendiri pabrikan kunci berkualitas. Dexon selalu mengedepankan kualitas dan teknologi produk perangkat arsitektur yang prima dan solusi profesional yang kreatif dan terpercaya. Program pertama yang jalan tuh yang jelas Tahun kesejahteraan anggota. Kesejahteraan ya. Ya, itu banyak metode dan banyak cara yang akan kita coba lakukan, akan berkolaborasi dengan pemerintahan. Jadi harapannya dengan kita bisa bermitra dengan pemerintahan, teman-teman bisa mendapatkan hasil dari keikutan sertaan di STRA. Oke. Karena di tahun sebelumnya menjabat itu sangat menyedihkan, Pak Dio. Benar, karena gini, di tahun 2022 itu masa setelah pandemik. Oh iya. Orang bicaranya new normal, di mana kita program yang tadinya udah biasa jung tiba-tiba menjadi hybrid atau offline. Yap. Nah, itu membangun itu tidak mudah. Kegiatan itu yang tadinya biasa tidak menggunakan uang menjadi menggunakan uang gitu. Iya. Itu cost naik, semua lumayan jadi naik. Yang kedua itu tahun politik. Di mana tahun politik itu kita mau bekerja sama tuh simpang siur, jadi karena pemerintahan pun juga sedang masa-masanya transisi gitu. Iya. Jadi memang itu kesulitan tahun pertama kami. Nah, makanya program yang pertama di tahun ini pun yaitu kesejahteraan anggota berkaitan dengan pemerintahan. Kita akan coba masuk terus di pemerintahan untuk berkolaborasi. Oke. Seperti itu, Pak Dil. Yang kedua tuh mungkin pelatihan-pelatihan workshop, misalnya tadi yang lagi tren sekarang tuh PBGSF. Iya. Kita coba tuh pelatihan-pelatihan workshop itu coba kita adakan, karena mungkin dari tahun ke tahun kita belum pernah mengadakan workshop ya, itu juga jadi tantangan penting. Betul. Kemudian kita juga akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, kayak misalnya tadi kemarin tuh mau sempat melakukan kampung binaan. Kita tuh juga pengennya IAI Bekasi punya kampung binaan jadi percontohan seperti itu, Pak Adil. Oke, saya kira cukup jelas. Kemudian melanjutkan pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi Anda agar posisi IAI Bekasi semakin kuat dan memiliki pengaruh signifikan di tingkat IAI Jawa Barat? Ini yang cukup besar. Ini yang lagi coba kita lakukan, Badil. Karena sekarang ini organisasi juga belum terbentuk ya. Jadi kekuatan power kami di komisariat itu belum maksimal gitu. Tapi prinsipnya kami sudah punya sikap bahwa kami itu bisa melakukan muskomwil karena belum ada ADRT sudah menentukan kalau kita tidak ada, tapi organisasi sedang masih proses karena saya SK-nya masih dari nasional. Ya udah pelaporan muskomwil itu juga sekaligus menyatakan sikap bahwa kita tuh existing yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi itu salah satu bukti nyata kita tidak terlalu besar banget, tapi kita bisa menunjukkan kita punya sikap gitu. Jadi sikap kami jelas, kami tetap di bawah Jawa Barat. Kita akuin kita di bawah Jawa Barat karena kita bagian dari wilayah Jawa Barat. Dan kita juga mendukung programnya Jawa Barat. Dan kita juga minta di Jawa Barat pun mensukseskan kegiatan yang ada di Bekasi. Karena memang kegiatan di Bekasi ini sangat penting karena titik sentral dari beberapa kota dan kabupaten dari penunjang Jakarta ya dulunya. Termasuk program unggulan itu kami mau melakukan uji kompetensi. Saya sudah coba berusaha komunikasi di Jakarta, bahkan menanyakan kapan IAI Bekasi
melakukan uji kompetensi. Ini jadi sangat menarik, Pak Dil. Kalau wilayah bisa menjadi tantangan seperti itu, kita pertama kali wilayah yang melakukan uji kompetensi. Karena di kita juga banyak anggota yang belum melakukan uji kompetensi itu. Iya. Nah, kebetulan kita sudah bermitra dengan beberapa universitas, dan ada salah satu universitas pun yang sudah siap untuk melakukan uji praktek kompetisi itu. Oke. Itu sangat yang kita kejar untuk anggota yang lagi butuh melakukan uji kompetensi, karena jangan sampai anggota tuh jadi ngeluh karena apa-apa harus jauh gitu. Iya. Oke. Maunya yang dekat dan efisien sih sebenarnya, seperti itu, Pak Dil. Berarti ini sebenarnya juga nyambung nih dalam pertanyaan ketujuh ini, rekonsiliasi ya antara IAI wilayah dan IAI Bekasi dengan Jawa Barat. Nah, ini juga tadi sudah terjawab juga ya sebenarnya ya, karena langkah strategisnya ini berarti dengan uji kom dan juga Ya, kegiatan PKA, PKE ya. gitu. Oke. Kan selama ini kita sudah melakukan itu kan, udah 2 tahun ini. Iya, jadi tetap ada langkah-langkah strategis ya untuk rekonsiliasi dengan IAI Jawa Barat. Oke, kemudian untuk penguatan organisasi dan pelayanan anggota. Bagaimana langkah konkret yang Anda akan lakukan dalam waktu dekat untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota? Wah, ini menarik juga nih. Karena ini pengaruh di anggaran budget ya, kalau kita Iya. melakukan orang Pelayanan. bekerja pelayanan, berarti kan ada kos yang akan dibiayakan. Nah, ini juga yang akan menentukan nanti nasibnya komisariat juga, karena kita pengen tahu juga aturan bakunya, Pak Dil, nanti tergantung dari peraturan organisasi, apakah pembayaran itu semuanya akan lari ke nasional dulu, baru ke provinsi, baru ke wilayah. Nah, itu yang jadi masalah penting sih di kami. Ya, harapannya sih juga kami sudah memikirkan cara bahwa yang tadi struktur gemuk itu akan kita pekerjakan. Jadi kita tidak mempekerjakan orang lain atau mempekerjakan siapapun staff. Gitu. Kita akan ada ucapan operasionalnya. Oke. Karena memang di wilayah-wilayah lain itu sudah ngebentuk kayak pengurusan tersendiri untuk bidang itu gitu. Makanya sebelum saya melakukan itu, di tahun ini memang agak keteteran ya Pak Dil untuk ngurusin seperti itu, karena administrasinya nih yang agak masih ngegantung gitu. Ya, jadi itu ya yang lagi kita kejar, Pak Dil. Oke. Jadi di kedepannya pasti ada peningkatan kualitasnya. Ya. Oke. Karena semua tergantung aturan main dari nasional. Masih menunggu ya. aturan yang belum konkret. Langkah-langkah sih akan secepatnya kita ambil sebelum, kalau memang dalam 2 bulan tidak ada sikap atau tidak ada kejelasan, kita akan coba memikirkan staf admin sih sebenarnya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah pelayanan IAI Komisariat Wilayah Bekasi saat ini apakah sudah optimal? Jika belum, apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana langkah perbaikannya? Kalau dibilang sudah optimal, mungkin nggak mungkin sempurna ya, Pak Dil. Iya. Tapi langkah-langkah yang kita lakukan sudah benar, Pak Dil. Pertama itu kita tuh harus punya nomor telepon sebenarnya. Makanya tahun dulu saya itu ada namanya helpdesk-nya IAI Bekasi. Itu supaya jadi pusat informasinya teman-teman anggota IAI Bekasi. Sebenarnya di deskripsi anggota IAI Bekasi pun sebenarnya juga sudah ada keterangan cara pembayaran dan ini semua ada. Cuman anggota masih banyak yang belum tahu. Mungkin nanti pas rapat anggota kita infokan seperti itu tuh, supaya tidak menanya nih nomor rekening yang mana. Biasa ya, jadi banyak pertanyaan tuh yang diulang random. Cuman memang itulah keunikan di anggota ya. Kita nganggapnya itu fun. Cuman kalau untuk pelayanan memang saat ini admin kita tuh sudah kewalahan gitu. Jadi memang kita harus ada admin yang profesional ya. Ya, itu yang tadi lanjutkan yang tadi seperti obrolan pertanyaan sebelumnya. Kita perlu ada namanya guidance orang nih, biaya operasional untuk melakukan itu. Kalau kita mau maju, kita pasti harus melakukan sesuatu hal itu. Cuman memang sampai saat ini kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita perlu menghemat budget dulu, Pak Dil, supaya kita punya target yang panjang, seperti kayak sewa sekretariat,
kita butuh berapa tahun untuk mengumpulkan anggaran supaya punya WES sebenarnya. Yap. Jangan sampai kita mempersiapkan itu tapi tidak mempersiapkan WES anggaran tersebut Betul, gitu. betul. Oke. Saya kira cukup jelas. Kemudian kita lanjut saja. Menurut Anda persoalan yang paling mendesak apa yang harus segera dibenahi di lingkungan IAI wilayah Bekasi dan bagaimana cara Anda menanganinya? Jadi persoalan yang mendesak kira-kira apa sih yang kedepannya harus diperbaiki nih? Apa masih seputar admin tadi atau kira-kira ada hal lain nggak kira-kira? Kalau seputar admin utama ya karena itu mendesak banget. Iya. Yang kedua menjalin hubungan lebih aktif Provinsi Jawa Barat karena gimana pun IAI wilayah Bekasi hidup di Jawa Barat. Jadi Iya. kita juga anggota dari bagian Jawa Barat jadinya. Jadi kita harus berkolaborasi lebih baik lagi gitu. Maksudnya dalam arti toh bisa jadi tahun berikutnya AWW misalnya di Jawa Barat bisa juga ada AWW yang di Bekasi gitu. Iya. Jadi bersinambung antara kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat gitu. Oke, saya kira itu menarik ya. Kemudian nih masuk ke pertanyaan 11 nih. Mengenai tata kelola dan transparansi organisasi. Bagaimana strategi Anda memastikan organisasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan komunikasi internal antar anggota lebih efektif? Ya, dari sebelumnya di IAI Bekasi itu sebenarnya sudah melakukan itu, Pak Dil. Jadi anggaran itu tidak satu pintu orang, tapi ada beberapa orang. Tapi karena ada pergantian silihnya anggota bendahara, bagian bendahara, jadi sekarang itu cuman tetap nggak bisa masih transparan karena ketika Pak Adil mau melakukan sesuatu kita harus butuh satu orang lagi untuk nge-proof-nya. Jadi anggaran itu tidak keluar cuma-cuma. Dan kedua tuh database history itu udah pernah dibuat bendahara di Google Drive. Jadi pengurus itu bisa ngelihat sebenarnya udah pernah disampaikan. Sampai sekarang di Google Drive-nya masih ada gitu. Cuman memang di tahun kedua mau ke tahun ketiga memang data laporan itu belum tersusun lagi gitu. Cuman secara transparansi semua anggota atau pengurus yang bikin semua kegiatan mereka membuat laporan LPG. Nah, laporan LPG itu masuk di Google Drive. Nantinya pun ketika presentasi itu bisa disampaikan gitu, Pak Adil. Oke. Jadi lebih ke LPG dan juga kalau akuntabel sudah ada tata kelola keuangan di keanggotaan pengurus. Kemudian dalam semangat demokrasi dan keterbukaan, bagaimana Anda menjamin transparansi dalam keuangan, kemudian pengambilan keputusan dan pelaporan kegiatan selama masa kepemimpinan Anda? Ini menarik juga nih, karena tadi jika di bendahara itu keuangan ya makanya kita perlu ada admin khusus. Jadi admin khusus itu nantinya yang sekaligus mendatabase pengeluaran uang masuk. Cuman yang tadi dia harus nge-proof beberapa orang dulu untuk mengoklekan kegiatan itu. Jadi kuncinya di admin IAI Bekasi nantinya nextnya gitu. Oke. Jadi nanti ada perbaikan di sistem admin ya. Karena kita harus membagi admin yang buat IAI sama admin buat pengurusan. Jadi ada nanti kepengurusan itu ada eksternalnya di bagian admin, administrasi. Iya. Kayak di provinsi lain sudah ada lah seperti itu. Jadi biar kegiatan teman-teman pengurus tuh lebih fokus ke program kegiatan gitu. Karena kalau kebagi dua agak susah juga nih Pak Adil nih gitu. Emang harus orang khusus ya. Ada orang khusus gitu. Oke. Kemudian nih, jika Anda terpilih, apa 3 indikator kinerja utama yang akan menjadi fokus pada tahun pertama? Dan bagaimana Anda mengukur dan melaporkannya ke anggota?
number one trusted manufacturer for products from steel wire. Mungkin Melaporkan ke anggota itu mungkin agak sulit ya. ya. Karena kalau LPJ itu anggaran pertama gitu yang dilaporkan paling laporan kegiatan ya. Kegiatan itu juga kita harus sinkronisasikan waktu dengan Provinsi Jawa Barat. Jadi tahun ke depan itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita banyak kegiatan karena kita harus bersinambung juga dengan IAI Jawa Barat karena kita di bawah Provinsi Jawa Barat. Mungkin indikatornya aja ya. Indikatornya kira-kira apa sih yang menentukan programnya sukses apa enggak? Kira-kira apa nih? Dari segi waktu mungkin atau biaya atau kualitasnya? Kalau kami bicaranya program kegiatan karena program kegiatan itu bisa melihat indikator Berapa yang sudah selesai programnya ya? kesuksesan IAI karena program-program itu wajib mengeluarkan kum kan untuk anggota yang membutuhkan nih ketika mau perpanjang lah baru teriak-teriak tuh kum mana kegiatannya gitu. Jangan sampai kita tidak mempunyai kegiatan, nah itu program yang gagal gitu. Kalau program yang gagal itu tidak mempunyai kegiatan dan tidak bisa daya tarik anggota. Maksudnya gini Pak Dil, daya tarik anggota tuh ya keaktifan anggota dan ya? kita bisa publikasikan ketika kita banyak kegiatan, orang lain melihat, orang lain tahu dan banyak akhirnya anggota itu di kita tuh jadi tambah. Bayangin dari tahun berapa sampai tahun berapa sekarang juga cukup luar biasa penambahan dalam 3 tahun gitu. Oke. Itu yang membuat kegiatan itu orang lain tuh tahu. Bahkan sampai misalnya dari IAI mana gitu pindah karena ngeliat, IAI Bekasi banyak loh program kegiatan. Sampai mereka mengikuti gitu. Itu jadi kesuksesan kita sama-sama gitu. Wah seru nih pengen pindah ke IAI Bekasi ya. Itu terjadi. Itu indikator ininya ya. Ya, itu terjadi penambahan jumlah anggota itu terjadi seperti itu. Dan selama kepemimpinan Bang Ali ini berarti lumayan sukses dong ya? Alhamdulillah dibilang sukses karena kita hampir setahun itu nambah 30 orangan. Itu termasuk rekor lah. Makanya kita berkolaborasi dengan universitas yang lulusan arsitek ya. Kalau masuk arsitek ini ada tempat wadah gitu. Kita membangun IAI bersama-sama. Oke. Baik, menarik sekali. Kemudian karena waktu kita terbatas mungkin saya agak percepat ya. Bagaimana Anda akan memastikan adanya keterlibatan aktif dan transfer pengetahuan antar anggota senior dan arsitek muda nih. Kan tadi banyak anggota baru yang muda-muda nih ya. Dalam kegiatan organisasi. Nah ini bagaimana nih untuk kita itu sebenarnya udah punya program Pak Dil. Udah ada program ya? Sudah ada pondasinya. Kembali lagi, yaitu podcastnya sebenarnya. Podcast. Kita itu sebenarnya sudah menyiapkan itu. Tinggal eksekusinya Pak Dil karena kita akan berpikir lagi mencari proposal untuk sponsorship tahun depan. Jadi setiap kegiatan anggota sebenarnya saya pernah mempublikasi anggota yang mau maju, mau tampil di kegiatan podcast atau di webinar di kampus tertentu ada yang mau nggak nih ada yang jadi juru bicara di kampus Senian untuk seminar ada. Nah itu kita memajukan satu anggota loh, menaikkan nama anggota itu menjadi orang tuh tahu ada Pak Adil ya di IAI Bekasi, jadi juru bicara ya tentang seminar ini, itu bisa mengharumkan nama loh gitu. Makanya jadi memberi panggung untuk arsitek yang baru dan juga yang senior. Nah ini agar tetap eksis ya. Ya ketika itu juga kita bisa ada coffee break di sekretariat kita sendiri karena kita sudah punya rumah. Ya cuman memang masalah waktu ya karena nggak semuanya bisa barengan karena aksesnya juga mungkin karena ada yang jauh dekat ya. Jadi itu yang menjadi terlambat aja sih sebenarnya programnya. Oke. Kemudian nih, nah ini biar ada 15 nih. Nah ini pertanyaan ke-15. Apa rencana konkret Anda untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kota maupun Kabupaten Bekasi agar peran IAI wilayah Bekasi lebih optimal dalam perencanaan kota, regulasi bangunan, dan pembangunan infrastruktur? Di tahun ini kemarin kan ada bencana ya di Bekasi. Iya, betul. Nah, dari itulah kita punya kedekatan kembali dengan pemerintah kota, termasuknya dinas tata ruang, Pak Dil. Dan di situ kita juga sudah bertahun-tahun teman-teman anggota IAI Bekasi sudah menjadi TPA di sana, mau kota maupun kabupaten.
sebenarnya kita sudah lakukan. Nah, tinggal sekarang itu ya tadi saya bilang kita mengangkat kesejahteraan anggotanya nih. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kesejahteraan anggota kita sudah membangun koperasi anggota, insya Allah kita sudah meningkatkan kemajuan anggota. Oke, oke. Gitu, Pak. Oke, jadi ini berjalan simultan lah ya dengan Semua kolaborasi program ya. ini bersinambung sebenarnya. Oke, oke. Kemudian saat ini Komisariat Wilayah berperan sebagai perpanjangan tangan anggota di lingkungan pemerintah daerah. Dalam 3 tahun ke depan, bagaimana strategi Anda agar peran tersebut dapat naik menjadi mitra strategis yang diakui secara kelembagaan? Kenyamanan dan stabilitas suhu dalam bangunan adalah kebutuhan mutlak. Kami persembahkan Indofoil. Kami bangga telah menjadi bagian dari berbagai proyek, mulai dari institusi BUMN hingga proyek swasta berskala besar. Hasilnya, nilai suhu yang terukur dan memuaskan, menciptakan lingkungan yang stabil, sejuk. Indofoil dibuat hanya dengan bahan premium. Aluminium murni 96,55% dan material pendukung lain yang telah melalui proses pengujian ketat oleh lembaga nasional maupun internasional. Terima kasih sudah bergabung bersama Indofoil. Kami terus mengundang Anda untuk terus bermitra dengan kami. Indofoil, oilnya orang Indonesia. Furnitur outdoor dan pagar besi rumah bisa menguning atau terkelupas dan berkarat jika menggunakan cat yang kualitasnya kurang baik atau ingin tampilan rumah tampak glossy. Gunakan Avian Platinum, cat dengan resin akrilik 100% yang tidak menguning dan melindungi dari karat selama 10 tahun. Sebelum pengaplikasian, bersihkan permukaan media yang akan dicat dari kotoran, minyak, dan karat. Larutkan Avian Platinum dengan thinner sebanyak 10% untuk pengaplikasian menggunakan kuas dan roller, serta 20% untuk pengaplikasian menggunakan spray. Lapisi sebanyak 2 lapis untuk hasil maksimal dan biarkan kering sempurna. Avian Platinum mampu melindungi furnitur hingga 10 tahun. Avian Platinum juga bisa diaplikasikan sebagai primer dan top coat pada permukaan tembok atau beton dengan hasil akhir gloss. Hasil uji laboratorium membuktikan Avian Platinum bisa larut menggunakan thinner A dan B. Memiliki tampilan lebih mengkilap, lebih tahan cuaca, tidak menguning untuk warna putih, serta lebih tahan alkali untuk pengaplikasian di tembok. Avian Platinum juga memiliki berbagai keunggulan, tersedia dalam kemasan 0,9 liter dan memiliki 20 warna pilihan. Avian Platinum, cat multifungsi, tidak menguning dan tahan karat. Percaya Avian Brands. Ya, kita sudah melakukan itu, kita sudah coba membuat draft MOU sama pemerintahan, terutama dinas-dinas.
harapannya sih tahun berikutnya kita punya waktu yang cukup baik. Dalam arti bukan zaman politik ya, tahun-tahun sebelumnya kan banyak kepolitikan nih jadi kita mau bergerak pun susah sebenarnya. Sebenarnya karena tahun kemarin begitu, makanya saya bangun fondasi. Nah tahun ini insya Allah kita akan coba berkolaborasi dengan pemerintahan dengan berbagai banyak cara. Contohnya tadi misalnya kita melakukan kampung binaan dengan universitas dan kita bisa melibatkan pemerintahan. Ketika kita bisa membangun suatu kota, itu mewujudkan kota itu, baru pemerintah itu melirik suatu organisasi kita. Jadi bukan kita apa-apa minta dulu, tapi kita harus menunjukkan kita melakukan apa gitu terhadap kita ini bisa memberikan manfaat buat wilayah gitu. Oke, jadi lebih banyak program-program yang akan membuka kesempatan ke depannya ya. Iya, karena kan IAI Bekasi sendiri juga kan kita juga bingung berita acara kesepakatan kita kan ada Depok, Karawang dan lain-lain. Nah, harapannya kan anggota kita pun juga banyak ya yang di luar dari kota Bekasi, termasuk dari Jakarta pun juga lumayan cukup banyak. Harapannya itu bisa bersinergi di IAI Bekasi dan membangun semua kota yang ada kabupaten di situ gitu. Harapan saya seperti itu, dan siapapun nanti yang melanjutkan, harapannya fondasi ini tinggal dilanjutkan gitu, seperti itu Pak Adil. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir dari teman-teman, yaitu sebagai pertanyaan terakhir, proses pemilihan ini bersamaan dengan kegiatan arsip yang tema utamanya adalah adaptif dan resilience. Apa inisiatif atau gagasan inovatif yang akan Anda dorong agar IAI Komisariat Wilayah Bekasi adaptif dan resilience dan dapat menjadi pelopor praktik arsitektur berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan kota cerdas? Wah, itu sebenarnya sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya, bersinambung visi misi itu, dan di visi misi pun juga sudah jelas kita akan banyak kegiatan nanti akan melibatkan komunitas, universitas, dan pemerintahan, dan itu akan banyak inovasi-inovasi atau program-program kegiatan yang akan beda dengan tahun sebelumnya. Kita sudah memikirkan beberapa konsep kreatif juga di generasi muda. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, minatnya apa nih dari generasi muda. Termasuk saya kan generasi muda juga. Jadi kita juga akan minta juga nih generasi yang senior-senior itu seperti apa, inovatif. Jadi saya tuh akan lebih menampung aspirasi anggota maunya seperti apa untuk kedepannya. Jadi saya membuka nanti mungkin jika terpilih akan membuka usulan program kegiatan untuk forum gitu ya. Iya, jadi nih kamu minta, yaudah kita layanin, kamu siap nggak gitu. Jadi jangan ketika minta-minta doang tapi tidak dilakukan gitu, maksudnya tidak ngikutin gitu. Nah ini yang cuma teriak-teriak doang, takutnya bahaya seperti itu. Jadi kita akan melakukan forum untuk kayak Kopi Kongko untuk di wilayah Bekasi ataupun wilayah lainnya. Nanti kita dapat permintaan usulan program yang apa yang bisa membangun di kita. Jadi kita akan lakukan itu. Jadi kita malah tampung aja sih sebenarnya. Nah, berarti membuka peluang untuk anggota-anggotanya biar lebih aktif dan bisa mewujudkan IAI Wilayah Bekasi yang bisa mewujudkan kota cerdas ya. Karena IAI Bekasi berdiri bukan karena ketuanya, tapi karena anggotanya semua. Itu sukses karena anggota, bukan karena ketua. Jadi kegiatan ini berjalan muskomil ataupun arsip, semua karena anggota. Jadi tanpa adanya anggota yang kuat, kita pun tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Baik. Oke, mungkin semua pertanyaan sudah dijawab 17. Nah, sebelum itu saya persilakan untuk Bang Ali untuk membuat closing statement berisi pesan atau ajakan atau refleksi kepada seluruh anggota IAI Komwil Bekasi. Silakan, Pak. Mungkin gini ya. Gimana? Mungkin lebih menariknya tuh agak nyantai tuh gini. Pantun. Aduh, ini bukan ini. Mungkin untuk teman-teman Jabar Wilayah Komisariat Wilayah Bekasi khususnya, mari kita sukseskan acara arsip 2025, di mana acara arsip itu di tahun ini adalah mensukseskan
IAI wilayah Bekasi di mana ada kegiatan Muskomwil. Sama-sama menentukan masa depan IAI atau arah kiblatnya IAI seperti apa ke depannya, ini tanggung jawab bersama. Menentukan ketua itu adalah jalan untuk memajukan IAI Bekasi. Saya harapkan untuk teman-teman semua yang mempunyai hak memilih suara maupun yang belum, ayo segera luangkan hak pilih suaranya untuk mensukseskan kegiatan Muswil ini. Saya harapannya Anda memilih pun, siapapun yang dipilih menang atau kalah, itu sudah memajukan IAI wilayah Komisariat Wilayah Bekasi. Siapapun pemenangnya, itu juga memajukan IAI wilayah Bekasi. Harapannya semua itu sama, kita mensukseskan IAI wilayah Bekasi ke depannya. Seperti itu Pak Adil. Jadi tanpa anggota kita nggak bakalan bisa jalan. Siap, Begitu siap, Pak Adil. siap. Oke, makasih Bang Ali untuk waktunya dan saya harap itu bisa memberi pencerahan buat teman-teman yang mau nyoblos istilahnya. Dan sampai bertemu di Muskomwil IAI Komisariat Wilayah Bekasi. Terima kasih dan sampai berjumpa.